Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan ilmu tanah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan sifat tanah yang kedua, yaitu sifat kimia tanah. Mari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, pandemi COVID-19 belum mereda, belum turun. Oleh karena itulah, tetap semangat menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun, jangan kendur, semua untuk kebaikan bersama. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah, dilanjutkan dengan doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma farsukni fahma. Amin. Mari kita bahas bersama tatap muka yang ke-10 dengan pokok bahasan sifat kimia tanah. Baiklah, untuk membahas sifat kimia tanah kita perlu dulu mengkaitkan pertumbuhan dan produksi tanaman dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Petani ketika bertanam, katakanlah itu jagung, kedelai, kacang tanah, padi, atau sayuran, pasti menghendaki tanamannya tumbuh dengan baik. Tidak hanya berhenti sampai tumbuh dengan baik, tapi mampu berproduksi secara optimal. Jadi yang diharapkan oleh petani ketika benih ditanam adalah benih mampu tumbuh menjadi tanaman muda, tanaman dewasa, kemudian dia mampu berbunga dan berproduksi. Bagaimana pertumbuhan dan produksi tanaman itu akan dicapai sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman adalah faktor dalam atau faktor genetik. Yang kedua adalah faktor luar atau faktor lingkungan. Faktor luar yang paling berpengaruh adalah faktor iklim dan tanah. Faktor lingkungan kita bisa bagi menjadi dua, lingkungan hidup atau biotik dan lingkungan tidak hidup atau abiotik. Nah, salah satu dari lingkungan abiotik adalah iklim dan tanah. Jadi iklim dan tanah sangat mempengaruhi faktor genetik untuk menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Antara faktor genetik dan faktor lingkungan, keduanya memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada yang lebih baik antara faktor genetik maupun faktor lingkungan. Saya akan menjelaskan sedikit analogi tentang pertumbuhan dan produksi tanaman. Kalau petani menanam padi IR64. Nah, varietas IR64 itu mempunyai potensi genetik. Misalnya, dia mampu berproduksi 6 ton. Tetapi produksi 6 ton itu akan tercapai manakala iklim dan tanah atau faktor lingkungan mendukungnya. Apabila iklim dan tanah tidak mendukung faktor genetik, maka potensi produksi yang 6 ton itu tidak akan tercapai. Itu faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Misalnya faktor lingkungan sudah dibuat sedemikian rupa, baiknya bagi tanaman. Iklim sudah sesuai betul, tanah sudah sebaik mungkin, kemudian ditanami varietas
varietas IR64, maka pasti produksi maksimalnya hanya 6 ton. Tidak mungkin lebih dari 6 ton. Karena memang potensi produksinya 6 ton. Inilah kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, faktor dalam atau genetik, dan faktor lingkungan. Keduanya harus saling mendukung dan berada pada posisi yang optimal. Ada hukum pertumbuhan dan produksi tanaman dari Justus von Liebig. Hukumnya berbunyi, pertumbuhan dan produksi tanaman ditentukan oleh faktor yang dalam keadaan minimal. Jadi antara faktor genetik dan faktor lingkungan yang kondisi minimalnya lah yang akan menentukan pertumbuhan dan produksi. Apakah faktor genetik yang menjadi faktor atau keadaan minimal atau faktor luar yang dalam keadaan minimal. Jadi kedua faktor tersebut salah satunya berada pada kondisi minimal, itulah yang akan menentukan pertumbuhan dan produksi. Faktor dalam atau faktor genetik adalah potensi maksimal yang dimiliki oleh setiap individu. Contohnya tadi, varietas IR64 memiliki potensi produksi 6 ton. Maka itulah potensi maksimal. Jadi tidak mungkin IR64 memproduksi atau menghasilkan panenan melebihi potensi maksimal, melebihi kemampuan genetis. Yang kedua adalah faktor lingkungan, faktor yang mempengaruhi potensi genetik yang dimiliki setiap individu. Artinya bahwa potensi genetik yang dimiliki oleh IR64, misalnya tadi produksi maksimalnya 6 ton, akan tercapai manakala lingkungannya mendukung penuh. Lingkungannya tadi adalah iklim dan tanah. Apabila iklim dan tanah atau salah satunya berada pada kondisi minimal, maka produksi IR64 pun akan menurun sesuai dengan faktor yang dalam keadaan minimal. Inilah gambaran dari hukum Justus von Liebig. Pertanyaan yang pertama, seberapa banyak air bisa tertampung dalam ember kayu? Pasti air maksimal yang bisa ditampung adalah setinggi unsur K. Gitu ya. Setinggi unsur K. Mengapa? Karena K berada dalam keadaan minimal. Walaupun kita lihat unsur yang lain N, P, C, S, Na, Fe, O, H, Mo, Cu, Mg, B, Zn, Ca, semuanya dalam keadaan optimal. Kalau begitu, air yang tertampung sangat ditentukan oleh unsur hara yang berada dalam keadaan minimal. Unsur hara mana? Unsur hara K. Lah kalau kita mau meningkatkan daya tampung, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambah atau meningkatkan kandungan K sehingga K lebih tinggi. Misalnya kita tambah K setinggi N, A ditambah hingga setinggi N. Maka air yang tertampung tidak lagi setinggi K yang sekarang, tetapi mungkin setinggi P atau mungkin setinggi S. Mengapa? Karena K sudah tidak lagi dalam keadaan minimal. Ini sifat tanah yang kedua, yaitu sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang pertama adalah reaksi tanah atau pH tanah atau sering disebut juga keasaman tanah. Jadi kalau kalian menemukan istilah di literatur yang berbeda, ada yang menyebut reaksi tanah, ada yang menyebut pH tanah, ada yang menyebut keasaman tanah, maksudnya sama. pH tanah didefinisikan sebagai banyaknya konsentrasi ion H+ atau ion hidrogen pada larutan tanah. Sekali lagi, banyaknya konsentrasi ion H+ pada larutan tanah. Jadi manakala konsentrasi ion H+ tinggi,
ion H+ tinggi, maka pH tanah rendah. Artinya kemasaman tanah tinggi. Kalau konsentrasi ion H+-nya rendah, artinya pH-nya tinggi, kemasamannya rendah. Lah ternyata konsentrasi ion OH- berbanding terbalik dengan konsentrasi ion H+. Berarti kalau di sini konsentrasi ion H+ tinggi, maka konsentrasi ion OH-nya rendah pH. Jadi kalau ion H+-nya tinggi, otomatis ion OH-nya rendah. pH-nya rendah, kemasamannya tinggi. Kalau ion H+-nya rendah, otomatis ion OH-nya tinggi, pH-nya tinggi, kemasamannya rendah. Tanah asam itu berarti konsentrasi ion H+ lebih besar atau lebih banyak dibanding konsentrasi ion OH-. Tanah alkalis atau tanah basa manakala konsentrasi ion H+ lebih rendah dari konsentrasi ion OH-. Kemudian tanah netral terjadi apabila konsentrasi ion H+ sebanding dengan konsentrasi ion OH-. Nah, pada pH netral maka nilainya sama dengan 7. Di pH nilainya antara 0 sampai 14. Ya, 7 dianggap disepakati sebagai pH netral. pH 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikatakan asam. 8, 9, 10 sampai 14 dikatakan pH-nya basa. Jadi pH netral terletak pada angka 7, di bawah 7 termasuk asam, di atas 7 termasuk basa atau alkalis. Tanah netral itu memiliki kandungan ion H+ sama dengan 1/10 juta mol per liter atau 10⁻⁷ mol per liter. Kita lihat pH, definisinya adalah atau rumusnya adalah logaritmik 1 per konsentrasi ion H+ atau pH adalah minus log konsentrasi ion H+. pH tanah di Indonesia dikatakan asam apabila memiliki pH 4 sampai 5,5. Dikatakan netral apabila memiliki pH 6 sampai 6,5. Dikatakan basa atau alkalis apabila di atas 6,5. pH tanah sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Setidaknya pH tanah mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, pH tanah menentukan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Ya. Pada pH netral, maka unsur hara mudah larut, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Pada pH rendah, fosfor akan difiksasi oleh Al menjadi Al fosfat. Dalam keadaan terfiksasi oleh Al, maka fosfat sulit diserap oleh tanaman. Pada pH rendah, kelarutan unsur hara mikro tinggi. Namanya unsur hara mikro, artinya dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Lah kalau tersedia terlarut dalam jumlah yang banyak, yang tinggi, maka berpotensi meracuni tanaman atau kelarutan unsur hara mikro yang tinggi menjadikan tanah bersifat toksik atau beracun. Pada pH tinggi, P, fosfor, akan difiksasi oleh Ca membentuk Ca fosfat. Ini pun
sulit diserap oleh tanaman. Jadi ketika P terikat atau difiksasi oleh Ca, maka P sulit diserap oleh tanaman. Yang kedua, pH tanah menunjukkan adanya senyawa beracun. Pada pH rendah, berarti pH asam, kelarutan Al tinggi. Aluminium termasuk unsur hara mikro. Ketika kelarutannya tinggi, maka tersedia dalam jumlah yang banyak. Bisa diserap oleh tanaman dalam jumlah yang berlebih. Maka itu bisa meracuni dan membunuh tanaman. Misalnya pada tanah-tanah rawa, tanah-tanah yang selalu tergenang. Ya, kelarutan sulfat itu tinggi. Sulfat juga bersifat racun bagi tanaman. Maka ketika sulfat di tanah rawa tinggi, itu bersifat meracuni tanaman. Kemudian unsur-unsur lain yang terlarut dalam jumlah yang tinggi yang akan menjadikan racun bagi tanaman adalah unsur Fe, Mn, Zn, Co, dan Cu. Nah, unsur-unsur ini adalah unsur hara mikro yang apabila tersedia dalam jumlah berlebihan, terlarut dalam jumlah yang berlebihan akan bersifat racun bagi tanaman. Yang ketiga, pH tanah mempengaruhi perkembangan mikroorganisme tanah atau zat hidup tanah. Bakteri itu akan berkembang dengan baik apabila pH tanah lebih dari 5,5. Namun pertumbuhannya akan terhambat apabila pH tanah kurang dari 5,5. Artinya bakteri akan tumbuh baik pada pH netral sampai alkalis dan tumbuh berkembang akan terhambat manakala pH-nya asam di bawah 5,5. Jamur akan berkembang pada setiap tingkatan pH. Pada pH asam, pH netral, pH basa, jamur akan berkembang dengan baik. Namun pada pH di atas 5,5 atau pH netral sampai asam, maka jamur akan berkompetisi dengan bakteri. Berkompetisi dalam hal apa? Dalam memperoleh sumber-sumber makanan. Pada pH 5, bakteri pengikat N dan bakteri nitrifikasi akan berkembang dengan baik. Inilah penjelasan ketersediaan atau kelarutan unsur hara berdasarkan pH tanah. Coba kita lihat unsur Ca, Mg, K, dan Mo. Pada pH 6, ini ketersediaannya maksimal. Tapi pada pH 5, 4, dan seterusnya, ini semakin menyempit. Artinya tersedianya semakin menurun atau semakin kecil. Tapi 6 ke atas sampai ke 10, pH 10, Ca, Mg, K, dan Mo itu tersedianya sama dengan pH 6. Artinya tetap tinggi. Jadi unsur Ca, Mg, K, dan Mo itu akan tersedia baik pada pH 6 atau netral. Kemudian ada unsur Fe, Mn, Zn, Cu, Co. Kita lihat pada pH 4 semakin meningkat pH-nya sampai 10, maka semakin menyempit. Artinya semakin meningkat pH-nya, ketersediaannya semakin sedikit. Tapi semakin asam, semakin ke kiri itu semakin melebar. Artinya unsur hara Fe, Mn, Zn, Cu, Co pada pH asam itu tersedia melimpah, tetapi pada pH basa akan menurun atau jumlahnya sedikit. Kemudian P dan B ini fosfat dan boron ini sangat istimewa. Kita lihat pada pH 4 ketersediaannya rendah, ini sempit. Tapi dengan meningkatnya pH sampai 7, P dan B itu tersedia dalam jumlah yang maksimal. Ini grafiknya melebar. Tapi kalau pH-nya meningkat terus sampai 9,
P dan B justru ketersediaannya menurun. Nah, ya. Tapi kemudian ketika pH-nya naik sampai 10, P dan B justru meningkat lagi. Makanya kalau kita mau memberi pupuk P dan B, janganlah diberikan pada pH di bawah 7 atau pH di atas 7. Kemudian unsur N dan S kita lihat pada pH 5 lebih sedikit, pH 5 atau kurang, ini ketersediaan N dan S semakin menurun. Tapi pada pH 5 sampai ke pH 10, ketersediaan N-nya maksimal atau optimal. Oleh karena itulah, kalau kita melihat semua unsur hara yang ada di sini, maka sebaiknya kita memberi pupuk, apapun pupuknya itu pada pH 6 sampai 6,5. Ya, artinya semua unsur hara nanti akan tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Itu sifat kimia tanah yang pertama. Sifat kimia tanah yang kedua adalah koloid tanah. Koloid tanah itu apa? Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan berat. Ukurannya kurang dari 1 mikron. Oke, koloid tanah ada dua macam, bahan mineral dan bahan organik. Jadi nanti koloid tanah pun ada dua, koloid mineral dan koloid organik. Koloid mineral sering disebut koloid anorganik. Koloid organik sering disebut juga dengan humus. Baik, mari kita uraikan selanjutnya. Koloid tanah ada dua macam. Yang pertama mineral liat atau koloid anorganik. Ingat bahwa koloid itu tersusun atas bahan mineral dan bahan organik. Jadi koloid tanah yang pertama adalah mineral liat atau koloid anorganik. Penyusunnya adalah Al, Si, dan O. Koloid tanah yang kedua adalah humus atau sering disebut koloid organik. Penyusunnya adalah C, H, dan O. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian ada misel. Misel itu adalah partikel-partikel koloid yang sangat halus yang umumnya bermuatan negatif. Mari kita uraikan ya. Koloid liat yang pertama adalah mineral liat. Mineral liat mempunyai ukuran kurang dari 2 mikron. Ya. Terbentuk karena beberapa proses. Yang pertama karena proses rekristalisasi atau sintesa senyawa hasil pelapukan mineral primer. Atau alterasi perubahan dari mineral primer langsung yang sudah ada. Jadi yang pertama terbentuk karena pelapukan mineral primer, hasil pelapukan mengalami sintesis atau rekristalisasi membentuk mineral sekunder. Yang kedua, mineral primer mengalami pelapukan langsung menjadi mineral sekunder. Ini prosesnya dinamakan alterasi. Mineral liat itu ada 3 macam. Yang pertama mineral liat AlSi, oksida Fe dan Al. Yang ketiga mineral primer. Ini masih koloid liat yang pertama adalah mineral liat. Mineral liat AlSi ya, tersusun atas mineral AlSi yang kristalin, misalnya kaulinit, haloisit, ilit, dan monmorilonit. Yang berikutnya mineral AlSi yang amorf, yang tidak mempunyai bentuk, misalnya alovan. Mineral kaulinit dan mineral haloisit itu terdapat pada tanah-tanah yang berwarna coklat, yaitu tanah-tanah yang memiliki drainase baik. Kemudian mineral liat monmorilonit itu memiliki sifat mudah mengembang dan mengerut, sehingga pada musim hujan akan mengembang,
Tapi pada musim kemarau akan mengerut. Kalian melihat sawah-sawah ketika musim kemarau. Kalau musim kemarau berkepanjangan, biasanya tanah sawah akan retak-retak. Itu berarti kandungan monomerilonitnya tinggi. Kalau retakannya makin tinggi, maka kandungannya juga semakin tinggi. Ilit banyak terdapat pada tanah-tanah yang berasal dari bahan induk yang mengandung mika. Ini mineraliat. Ada mineraliat satu-satu. Ya. Si-nya 1, Al-nya 1. Si tetrahedral, Si tetrahedral, Al oktahedral. Jadi Al, Si, Al, Si. Maka ini ingat, ikatannya sangat kuat, tidak mudah lepas. Ya, tidak ada ruang kosong antara Si, antara Al dengan Si dan Si dengan Al, tidak ada ruang. Maka mineraliat satu-satu cenderung lebih tahan. Kemudian ada mineraliat 21, Si, Al, Si. Ruang antar misel. Ingat misel tadi bermuatan negatif. Si, Al, Si. Si, Al, Si ada ruang. Nah, ruang inilah yang menyebabkan mineraliat 21 tidak setahan mineraliat 11. Ada juga mineraliat 22. Susunannya MgAl oktahedral, Si tetrahedral, MgAl oktahedral, Si tetrahedral. Baru ruang antar misel. Mineral ini karena ada ruang antar misel, maka menjadi tidak setahan mineral liat 11. Ya, mineral alofan banyak dijumpai pada tanah-tanah yang berasal dari gunung berapi. Oksida Fe dan Al. Oksida Fe dan Al terdapat pada tanah tua di daerah tropis, seperti Indonesia. Jenis mineralnya adalah gipsit, giotit, hematit, limonit. Sifat mineral di atas, yang pertama adalah amorf, tidak mempunyai bentuk. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai kapasitas tukar kation yang rendah. Artinya, tanah-tanah tersebut kurang subur. Untuk kapasitas tukar kation akan kita bahas pada sifat kimia tanah yang ketiga nanti. Kemudian, sifat yang ketiga bermuatan positif, mengikat P dengan kuat sehingga P sulit diserap oleh tanaman. Koloid anorganik yang ketiga adalah mineral primer. Mineral ini serupa dengan mineral pada fraksi debu, pasir, tetapi ukurannya kurang dari 2 mikron. Kemudian koloid liat yang kedua adalah koloid organik atau humus. Sifat-sifat humus, pertama amorf, tidak mempunyai bentuk. Yang kedua, KTK-nya lebih tinggi dari mineral liat. Dan yang ketiga, mudah hancur dibanding mineral liat. Humus merupakan sumber muatan negatif. Sumber muatan negatif humus berasal dari gugus karboksil dan gugus fenol. Humus berdasarkan tingkat kelarutannya bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, asam fulvik. Yang kedua, asam humik. Yang ketiga, humin. Nah, asam fulvik memiliki berat molekul kecil, warna paling terang, larut dalam asam dan basa, aktif dalam reaksi kimia. Kemudian yang kedua, asam humik. Berat molekulnya sedang, warnanya tidak begitu terang, larut dalam basa tetapi tidak larut dalam asam, aktif dalam berbagai reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, humin. Humin memiliki berat molekul paling besar, warnanya paling gelap,
tidak larut dalam asam dan basa, dan tidak aktif dalam reaksi kimia. Inilah pembagian humus berdasarkan tingkat kelarutannya. Baik, kita lanjutkan. Sifat kimia tanah yang ketiga, KTK atau kapasitas tukar kation. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kapasitas tukar kation, mari kita refresh kembali. Sifat kimia tanah yang pertama adalah reaksi tanah atau keasaman tanah atau pH tanah. Ini penting. Sifat kimia tanah yang kedua adalah koloid tanah. Tadi ada koloid mineral atau koloid anorganik dan koloid organik atau humus. Nah, sifat kimia tanah yang ketiga adalah KTK, kapasitas tukar kation. Ion ada dua, kation dan anion. Ya. Kation adalah ion yang bermuatan positif, misalnya Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, H+, dan Al3+. Itu ion yang bermuatan positif. Kation larut dalam air dan dijerap oleh koloid tanah. Nah, koloid tanah tadi ada koloid liat dan koloid humus. Definisi KTK adalah banyaknya kation dalam satuan mili ekuivalen yang dapat dijerap oleh tanah per satuan berat tanah, atau banyaknya kation dalam mili ekuivalen yang dapat dijerap oleh 100 gram tanah. Gitu ya. Sehingga satuan KTK adalah mili ekuivalen per 100 gram tanah. 1 ekuivalen sama dengan 1 gram hidrogen. Jumlah atom dalam 1 ekuivalen sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini bilangan Avogadro. Sedangkan 1 mili ekuivalen sama dengan 1 miligram hidrogen yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 20. Inilah definisi dari mili ekuivalen. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang kapasitas tukar kation akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fanfa'ni bima alamtani. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah. Saya juga mendapatkan berkah. Kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.